Y2. Jadi perubahan dari Y1 menyebabkan ke Y2. Tuh. Ini kita perbesar dulu. Kita zoom in. Delta X-nya kita perbesar, belum dekati 0. Maka apa yang kita lihat di situ? Rubah X. Fenomena ini kan berarti bisa kita tulis. Fenomena ini. Itu apa? Bahwa delta X, perubahan X itu menyebabkan perubahan Y. Gitu ya. Satu kali perubahan. Kemudian berubah lagi. Kan berarti ini kan kalau unlimited, entah ini membengkok lagi, bagaimana dan seterusnya. Nah, nanti kalau stepnya sama kan, berarti sekitar sekian. Ini terus. Ya, X-nya terus. Berarti kan ini 3. Nah, muncul lagi delta X. Gitu ya. Seperti kan. Nah, berarti muncul lagi delta Y per delta X. Karena delta X muncul delta Y lagi. Itu perubahan di sini. Ini Y3 muncul satu kali perubahan. Ya. Dan seterusnya. Saya kan berarti bisa mencoba bisa saya jumlah dua perubahan ini. Saya jumlah dua perubahan tadi. Saya bisa menjumlah I1 sampai 2 delta Y per delta XI. Ini ya. Kita jumlah. Yaitu berapa? Jadi ya delta Y1 per delta X1 itu yang pertama tadi seperti ini menyebabkan ini ya ditambah delta Y2 dibagi delta X2 gitu ya. Ya Mas Viko tolong di screenshot dua gambar ya. Di screenshot saya akan ngurus absennya karena saya tidak terdaftar di etolnya. Oke. Baik Pak, siap. Begini ya. Ya. Pertanyaannya adalah kita ekstrimkan. Nah, kalau ini I-nya itu bergerak dari 1 sampai N, pertanyaannya adalah bagaimana terhadap penjumlahannya tadi. Gini, berarti kan I-nya ini tinggal ganti N, tambah ini delta Y2 per delta X, tambah delta Y3 per delta X3, tambah delta Y4 per delta X4, tambah sampai delta YN per delta XN kan begitu? Ya dah. Nah, sekarang kita ekstrim untuk delta X-nya.
Karena karakteristik yang delta X-nya ini yang kita buat. Kalau ini masih kasat mata, sekarang delta X-nya kita buat tidak kasat mata, mendekati 0. Jadi step perubahan ini, kalau ini T, time T, namanya time step ini. Ya, step waktu. Kita buat rigid mendekati 0. Perubahan T-nya, time step-nya 0,001. Kan saya bisa bilang menuju 0 ini ya. Bila delta X-nya menuju 0. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yaitu tadi, karena hampir 0, maka kan muncul limit ya terhadap penjumlahan ini. Kita kan tadi sudah sampai ini ya, sampai dengan N gitu ya. Bagaimana? Maka muncul limit, yaitu delta X-nya tadi menuju 0 untuk ya, untuk jumlahan ya, punya 1 sampai N lah terus ya, kotak berhingga boleh. Apa? Delta YI per delta XI. Ya. Nah, coba dibayangkan lagi. Tadi dirigidkan ini X1 jaraknya dengan X2, X2 dengan X3, X3 jaraknya dengan X4 sampai Xn-1 jaraknya dengan Xn. Rapat sekali. Sehingga delta X-nya menuju 0. Kira-kira kalau Anda jumlahkan, ya, Anda jumlahkan ini tadi, apa yang terjadi? Ya, kalau dijumlahkan tadi, di mana pada saat dijumlahkan itu delta X-nya itu menuju 0 atau hampir dengan limit ini ya. Apa yang terjadi? Rigid tadi dijumlahkan. Rigid tadi jumlahkan. Rigid tadi yang dijumlahkan, maka kan menghasilkan perubahan-perubahan Y ya, delta X yang dirigidkan sangat rapat hingga delta X itu menuju 0 selisihnya. Menyebabkan selisih ini kan juga menuju 0 kan, delta Y ini. Y1, delta Y2 min Y1, Y3 min Y2, Y4 min Y3, dan seterusnya Yn min Y1-nya. Rapat. Artinya yang terjadi kan berarti grafik ini kan rapat ya. Sangat rapat, akhirnya smoothing ini. Kasat mata kita tidak melihat yang putus. Ya, tersambung semuanya. Tersambung. Kalau tersambung, ya, apa yang terjadi kalau tersambung? Nah, kalau tersambung itu kan berarti dia itu fungsi yang tersambung apa namanya? Tidak putus-putus. Dia itu kan berarti fungsi apa namanya? Fungsi tersambung terus-menerus. Continue. Itu ada yang menyebut bahasa awamnya smoothing function. Smoothing function. Jadilah smoothing function, fungsi yang smooth, fungsi yang continue, tidak putus-putus. Kalau fungsi tidak putus-putus, itu simbolnya bukan begini. Ya, bukan begini lagi. Delta itu tadi kan yang putus-putus ya. Putus gitu ya. Bukan begini. Ini simbol diskrit ya. Terus lagi sini. Simbol diskrit.
Jadi limit sigma, limit berarti ada satu yang mendekati 0 ya, delta X-nya. Dijumlahkan masing-masing perubahan Y atau nilai Y-nya karena perubahan X tadi. Jumlahkan rigid, jadilah fungsi kontinu atau smoothing. Tinggal limit sigma, apapun fungsi yang di sini, delta Y per delta X atau delta Y saja atau apalagi delta U, delta T, dan sebagainya lah ya. Itu yang simbol konon, simbol diskrit menjadi simbol kontinu D gitu. D apa? Yang atas berarti D, yang bawah berarti DX. Nah inilah. Artinya apa ini? Yang di sebelah kiri itu pernyataan fungsi diskrit yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan pernyataan fungsi kontinu. Ya, di sebelah kanan ini pernyataan fungsi kontinu. Kontinu. Nah, disama dengankan di sini. Disama dengankan. Apa maknanya ini? Diskrit ternyata sama dengan kontinu, kan bisa begitu ya. Diskrit ternyata bisa sama dengan kontinu. Kan gitu. Saat kapan diskrit berubah menjadi kontinu atau sama dengan kontinu? Di saat, kalau bahasa fisiknya, time step-nya yaitu delta X itu sangat kecil atau menuju ke 0. Kita memontris time to time pergerakan dinamika dari satu pergerakan fungsi, maka ada sigmanya di situ. Tadi kan arti fisiknya kalau dijumlahkan jadi fungsi kan. Kalau satu tok kan nggak kelihatan ya, dari X1, X2 muncullah ini saja. Titik ini dan titik ini. Kan gitu aja nggak kelihatan. Fungsinya putus di situ, hanya di sini dan di sini ya, ini blank, nggak kelihatan. Tapi kalau di sini tadi kan, muncul sini lagi, muncul sini, akhirnya kan smooth ini atau continue tadi. Gitu kesimpulannya bahwa continue bisa dikonversi dari diskrit ya. Atau kalau continue kita bisa mendiskritkan atau diskritisasi ya, dengan cara apa, ngambil samplingnya kan gitu ya, dari sinyal continue, fungsi continue diambil samplingnya dengan time step-nya delta. Time step samakan delta T1, delta T2, delta T3 sama. Kalau nggak sama ya susah kita pemodelannya kan gitu. Analisisnya juga susah, pemodelannya aja masih susah, apalagi setelah model jadi dianalisis modelnya susah. Time step-nya kalau nggak sama. Kalau pengamatan uji coba itu nggak sama satuan waktunya kan susah itu. Kan begitu ya. Ya nanti akhirnya diasumsikan sama kan gitu ya. Namanya kan itu pemaksaan tuh sama. Dan itu masih sah. Kayak linearisasi dari fungsi non-linear itu masih sah. Diskritisasi dari fungsi kontinu karena dibatasi saja sekian waktu sampling untuk pengamatan. Yang nanti digeneralisasi setelah dianalisis karakteristiknya. Karakteristiknya begini dengan waktu samplingnya sekian. Dari fungsi itu. Fungsi itu berarti karakternya kayak apa, kemungkinan seperti ini. Nah, yang dimana kita menganalisisnya tadi dengan time step atau waktu samplingnya sekian, satuan waktu. Itu. Jadi pendiskritan, penjadian pemaksaan menjadi linear atau linearisasi, pendiskritan atau diskritisasi itu masih sah ilmiah misalnya gitu ya. Oke. Baik. Dari sini tadi sudah kita membahas sebenarnya limit diferensial.
Ya, integralnya belum. Ya, limit diferensial. Nah, nanti menjadi uji integralnya seperti apa? Integral tadi kan sebenarnya integral itu sama sigma, itu sama fungsinya, integral sama sigma. Ini untuk fungsi diskrit, untuk sistem atau fungsi diskrit, pemakaiannya pada sistem diskrit atau fungsi diskrit, sedangkan ini untuk fungsi kontinu. Itu. Makanya tadi saat diskrit, kita ingin menjumlahkan pakai sigma kan ini. Saat diskrit kita ingin menjumlahkan maka pakai sigma. Saat kontinu ingin jumlahkan pakai integral. Gitu ya. Nah, sehingga nanti di ruas kanan ini, kalau kita ingin menjumlahkan Y perubahan Y terhadap perubahan X pada interval tertentu dari variabel X ya, gitu. Kita ingin jumlahkan. Sehingga integral itu secara umum, integral yang konon fungsi kontinu tadi secara umum, kan begini ya, bila saya punya fungsi Y, tadi kan kita di atas nih, ini ya, Y sama dengan fx, oke, Y sama dengan fx, ya, maka saya ingin menjumlahkan fungsi Y ini dengan delta X tertentu, tetap pakai filosofi diskrit ini deh, menjumlahkan fungsi Y atau perubahan-perubahan Y tadi terhadap apa ini harus apa namanya garis line, tegak line, vertical line terhadap delta X tertentu, maka kan akan menjadi ya perubahan. Kalau ini ingin menjumlahkan ya, ini kan berarti muncullah ya, sigma ya, dari I1 ada berapa taruhlah N ya, penjumlahan dari, kalau saya hidden yang ya ininya ya, referensinya ya terhadap X1, delta X1, delta X2 dan sebagainya hidden ya, begini. Nah, seperti itulah juga pada continue ya, saya punya Y terhadap fungsi X, maka kalau saya ingin menjumlahkan Y1, Y2, Y3 dan seterusnya, padahal ini fungsi adalah fungsi continue ya, fungsi continue, maka tadi bisa saya jumlahkan jumlahan ya, Y1, Y2 dan seterusnya berarti sama dengan F1, F2 dan seterusnya, tapi karena ini continue, X-nya itu sangat kecil, ya ini tadi ya, maka kita katakan F1, F2, F3 tadi ini. F dari X ya, dengan perubahannya sebesar X sebesar dx setiap kali perubahan ya, dari misalnya X0 ke X1 misalnya, atau satu secara umum aja gini, nah dari X ini ya. Nah, kita tertib notasi dulu, mumpung saya ingat. Penulisan seperti ini, X-nya sebagai variabel bebas, kalau kita lihat di sini, di integran ya, di dalam integralnya. Di dalam integral ini kan namanya integral. Integral itu adalah fungsi yang ada di dalam
kurungnya integral dalam integral ya. Kalau kondisinya seperti ini maka x-nya itu sebagai variabel bebas ya, sebagai variabel bebas ya. Nah ini terus kemudian x dipakai lagi di sini. Nah ini tidak boleh ya, ini apa namanya, pernyataan internasionalnya pada kumpulan matematisian atau ahli matematika sedunia tidak boleh satu variabel yaitu x digunakan untuk dua pemakaian. Satunya sebagai variabel bebas, satunya untuk ini adalah x-nya itu sebagai batas integrasi kan. Satu saja di sini batas integrasi. Jadi satu simbol digunakan untuk dua pemakaian itu tidak boleh. Ya, tidak ada yang melarang sih ya di buku, tapi adab-adabnya atau apa namanya, etikanya gitu ya, itu tidak boleh. Jadi yang karena tidak boleh, akhirnya ya harus kita manipulasi sehingga ini kita tulis menjadi, ini akhirnya kita tulis jadi ini integral jumlahan kontinu yaitu integral dari fungsi fx, ini tetap x-nya dipakai di fungsi variabel bebas saja ya, ininya diganti, taruhlah u boleh ya, atau v boleh, atau s ataupun sembarang ya, apa boleh, nah, misalkan aja u ya. Nah ini yang baru yang tuh ya, x hanya dipakai sebagai variabel bebas, u hanya dipakai sebagai batas integrasi atau integral gitu. Nah, oh iya, bentar ya, ini limit sigma ini saya agak keliru ya. Ini limit sigma ini, mohon maaf, bukan ini, bukan hanya dy dx ya, integral ini ada integralnya. Sebentar saya rombak di sini. Jadi lupa saya tadi ya. Saya mau perbarui dulu di sini bahwa tanpa sigma ini dulu ya, tanpa sigma berarti kita melihat aja pengamatan itu saja fenomena bukan satu step saja dari titik x1 ke titik x2 gitu ya, menyebabkan perubahan y1 ke y2 ini, maka kan terjadi delta y1, ulang ya, ini tadi hanya ini saja, delta y1 terhadap delta x2 itu begini ya, delta y1, jadi hanya fenomena perubahan dari satu titik ke titik yang berikutnya itu saja ya. Nah ini di mana delta x1-nya, saya lupa tadi, delta x1 itu menuju ke 0 ya, berarti limit ini. Nah ini maksudnya. Nah ini itu berubah menjadi, ini kan untuk diskritnya ya, saya singkat aja D ya, diskrit berubah menjadi kontinunya adalah dy per dx ya. Indeksnya hilangkan, dy1 per dy1 enggak pantas gitu ya. dy dx ini generate simbol dari perubahan antar titik di sini
X1 ke X2, X2, X3, X3, X4, dan seterusnya. Yang rigid, yang mendekati 0 untuk selisih X-nya tadi. Ya, itu di skemanya belum ada, lupa saya. Nah, kalau dijumlahkan, itu tadi ya, kita jumlahkan dari X1, X2, tambah X2, X3, tambah X3, X4, seterusnya, baru muncul skema ini. Gitu ya. Sehingga saya bisa tulis, ya, ini, limit delta X menuju ke 0. Kita tulis secara umum, indeks 1, 2, 3-nya saya hilangkan ya. Kita kumpulkan di sini. Kan kita akan menjumlahkan antara I sebagai simbol indeksnya, ya. I1 sampai N. Nah, gini. Ada sigmanya dari delta I per delta XI. Gitu ya. Ini yang akhirnya karena dijumlahkan, dan ini penjumlahan dalam diskrit, ini sigma saja, diembel-embeli kirinya limit. Inilah akhirnya kan tadi muncul kata saya tadi yang merah muda ini, rigid F-nya tanpa putus-putus dari kasat mata kita atau continue. Nah, inilah limit sigma tadi namanya. Kalau di diskrit integral itu maksud saya. Jadi inilah wujud sama dengan continue-nya itu integral gitu. Jadi limit sigma sama dengan integral. Loh, kalau sigma bukan sigma saja Pak. Nah, sigma saja tanpa ini loh ya. Delta X-nya sangat rigid ya. Masih kelihatan putus-putus kalau sigma saja. Ini contoh ya. Kalau saya ambil sigma saja akan ya. Ini sigma saja ya. Gampangnya kalau saya gambar kasar-kasarannya ya. X1 saya kan tidak ada kata-kata mendekati 0 ya, tak buat lebar. Oke, sampai sini aja misalnya. 1, X2, X3, X4, X5. Ya, misalkan grafiknya adalah ini. Nah, saya ambil merah aja. Ini kan, berarti ini, berarti ini. Dan yang X2, ini, X3, ini. Ya, karena saya yang ambil sigmanya saja, tidak ada embel-embel limit, berarti delta X enggak 0, saya buat renggang. Dia kan grafiknya kan putus-putus ini. Ya, jadi putus-putus. Ya. Jadi putus gini. Ya, gitu. Karena masih renggang. Begitu pengen dilimitkan, oh berarti ini rigid sekali, delta X1, delta X2 sampai seterusnya, muncullah baru halus yang fungsi biru muda ini tadi. Itu artinya sigma ini harus dipasangkan sama limit supaya muncul yang smooth function ini tadi, atau fungsi kontinu. Begitu sigma dipasang sama limit sigma itu sama dengan jumlah-jumlah yang smooth menjadi smooth function tadi sama dengan integral. Jadi maksud saya. Ya. Baik. Karena Y sama dengan Fx, maka ini bisa saya ganti. Ya, sama dengan Fx tadi. Ya.
Ya, kita punya sampai sini ya. Di sama dengan fx, ya bisa saya ganti delta y tadi dengan delta fx, ya munculnya adalah ini bisa ditulis atau bawah saja sama dengan yang ini tadi limit sigma delta y I per delta xi itu sama limit sigmanya tadi integral gitu ya, dy per dx ini ya. Di delta y delta x itu jadi dy dx, limit sigma jadi integral gitu, integral dy dx. Nah kalau misalkan hasil dy dx itu saya misal dengan misalkan h, tetap fungsi x hasilnya setelah itu derivatif kan dy dx, kata lainnya ya h x ya, maka saya bisa nyatakan integral dy dx tadi dengan maka yang integral dy dx tadi bisa saya katakan sebagai integral dari hx ya. Oke. Ini perjalanan panjang dari limit diferensial dan integral. Kesimpulannya untuk menyatakan jumlah-jumlah kontinu, maka jumlah-jumlah diskrit itu stepnya harus kita buat 0, time stepnya atau step x-nya atau delta x yang bisa 0 atau delta t yang bisa 0. Maka muncul limit. Nah, limit sigma itu sama dengan integral. Tanpa limit hanya sigma saja, tidak sama dengan integral. Gitu ya. Jadi limit sigma ya sama dengan integral. Pasnya itu. Nah, di sini sudah panjang lebar kita definisikan ya. Yang ini kita lanyah saja, kita percepat. Di sini memisahkan permasalahan untuk diferensial itu, derivatif atau perubahan tadi pada permasalahan velocity, ya, kecepatan. Contoh yang umum ya, universal. Kecepatan rata-rata, average, ya, sama dengan perubahan jarak per perubahan waktu. Coba dilihat, di-compare sama yang saya bahas tadi. Berarti jarak itu nilai jarak, ya. Waktu itu ya pengambilan time step-nya tadi, perubahan dari menit ke menit, time to time, ya, second to second itu tadi. Atau tadi T, X-nya ya, delta X-nya, perubahan delta X-nya. Ini di sini langsung waktu, perubahan waktu itu delta T. Kalau jarak saya misal dengan D, maka delta D per delta T. Ada ya, tadi ya. Lanjut. Ini contoh diskritnya nih. Ini kejadian diskrit ya. Ini kelihatan per 15 menit misalnya. Di jam 2 PM, ya, saya di pada pembatas atau saya label jarak saya 100 ya, 100 mile. 100 mile di jam 2.15 saya beri tanda lagi saya 110 mile. Gitu ya. Ya pertanyaannya how fast am I going? Berapa cepat saya berjalan atau bergerak gitu ya. Berapa cepat saya bergerak. Nah, berapa cepat? Berarti kecepatannya V sama dengan perubahan kecepatan sama dengan karena perubahan. Berarti, nah ini kita nggak menulis perubahan kecepatan tadi dv gitu ya. Nah, kebaca ini perubahan kecepatan dan dv tapi v average, v avg itu v average.
Berarti V average berapa ya? Perubahan jarak tadi, yaitu seperti kan, seperti jarak atau D. Di sini jarak D. Berarti perubahan jarak tadi terhadap perubahan waktu delta D per delta T. Delta D-nya berapa? 110 min 10, 100. 110 min 100. 10 kan? Dibagi delta T. Delta T-nya 215 kurangi 200. Berarti 15 menit ya. Sehingga hitung aja di sini. Jadi tadi ya 10 kurangi 100 miles. Kemudian waktunya jam 2.15 kurangi jam 2 berarti 15 min atau menit. Nah ini supaya jadi satuannya adalah dalam kecepatan, ya, maka bisa saya nyatakan di sini dikali 60 menit per 60 menit. Yang bawah saya ganti 60 menit sama dengan 1 hour, 1 jam. Yang atas biar tetap, maka satuan menitnya saling menghapus. Nah, kemudian mari kita sederhanakan matematiknya, numeriknya. Ya, setelah saya hapus min sama min, menit sama menit tadi. Ya, sisanya adalah miles per hour, miles per jam. Ya. 60 bagi 15, ada 4. 4 di sini, ini 1, 4 kali 10, 40. 40 miles per hour. Ya. 40 miles per hour ini kurang ya. Ini saya potong ini kerjaan dari orang lainnya. Miles per hour. Atau kadang itu meter per detik, kilometer per jam gitu ya. Ini miles. Itu bisa kita konversi ke kilometer per jam, per hour. Oke, itu contoh kecepatan rata-rata tadi. Ini contohnya tadi ya. Nah, kita akan menangkap pengukuran di jam 2.15 itu seperti apa. Maka ya infonya satu step tadi ya, jam 2 berubah ke 2.15 berarti delta T. Dari kecepatan 10 berubah menjadi 100 berubah menjadi 110 berarti delta S-nya ya, atau delta D jarak. Jadi hanya satu perpindahan, satu data perpindahan saja. Apakah itu info yang cukup untuk menyatakan kecepatan rata-rata atau itu adalah kecepatan sesaat gitu. Maka kita bisa mengatakan kalau rata-rata, maka yang namanya rata-rata itu kan sebenarnya datanya berbanyak, lebih dari satu pasang. Yang ini kayaknya nggak cukup info untuk menyatakan ke average value. Ya. Apakah nanti arahnya ke kecepatan sesaat itu saja? Oke. Saat itu saja, saat T tertentu itu. Karena berbeda antara kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Gitu. Nah, ini mungkin bisa memperjelas kecepatan instantaneous itu adalah kecepatan sesaat, ya. Instantaneous velocity adalah satu proses yang sangat terbatas atau limiting proses. Ya, pada contohnya di kanan itu kalau jam 2 sampai jam 2.15 40 miles per hour, jam 2.10 sampai jam 2.15 4,61 miles per hour,
jam 2.14 sampai jam 2.15, 7,2 miles per hour. Nah, sekarang dibagi lagi per 1 detik 2.14.30 sampai 2.15, 59,9 miles per hour. Hampir lebih kecil lagi mendekati 2.15, 2.14.50 sampai 2.15, 60 sampai akhirnya ini 2.14.59, 1 detik lagi menjadi 2.15 ya, karena 59 detik 59 ke detik 60 kan 1 menit, 1 menit tambahkan 14 menit berarti kan 15 menit, nah, berarti hampir 2.15 ini, 2.15 ya, selisih 1 detik saja, 60 miles per hour. Kelihatan di sini kecepatan sesaatnya, kelihatan ya, perubahan kecepatan saat semakin kecil selisih waktunya, maka kecepatan sesaat itu semakin terlihat. Contoh di sini yang paling terlihat garis terakhir, selisih 1 detik ya, itu bisa saya nyatakan pada saat T-nya itu per detik, di detik ke berapa ya, di detik perpindahan 2.14 ke 2.15 terjadi kecepatan sesaatnya 60 miles per hour atau mungkin kilometer per jam gitu. Jadi kolom ini kolom V average, tapi begitu ke sesaat butuh kolom waktu yang mendekati dari waktu awal ke waktu akhirnya. Waktu awalnya adalah 14.59, 1 detik lagi ke waktu akhir 2.15, hanya 1 detik. Kelihatan kecepatan sesaatnya di sini. Sesaat setelah detik berikutnya. Dari sini kan masih banyak. Sesaat setelah masih 15 menit malamnya. 15 menit kali 6 masih 9 5 kali 60 ya, masih 900 detik lagi kan, nggak kelihatan sesaatnya gitu ya. Oke ya, kita lihat ini, saya punya garis lurus, taruhlah sumbu horizontal X, vertikalnya Y ya. Topiknya di sini adalah distance as a function of time. Jarak adalah fungsi waktu ya, jarak adalah fungsi waktu. Berarti sumbu horizontal itu saya nyatakan sebagai waktu ya. Jarak nilainya sumbu vertikal. Semakin pergerakan waktu ya, maka vertikalnya kan semakin bergerak juga ya. Vertikalnya bergerak ke sana, hakikatnya apa? Bergerak fungsi ini. Karena fungsi ini fungsi T waktu koma nilai ini. Misalkan ini nilai V, T, V gitu ya. T, V. T ini. Jarak sebagai fungsi waktu ya. Berarti jarak ini nanti tadi D ya. Jarak ini D, ini T, berarti T, D ya. Distance sebagai fungsi waktu, benar kan? T, D. Jadi saya coba gambar ya. Saya ilustrasikan. Jarak sebagai fungsi waktu ya. Jadi kalau ini saya inisial
D, yang vertikal aksis, horizontal aksis, saya inisial dengan T, jarak fungsi waktu, ini tadi, berarti jarak saya inisial dengan D, itu sebagai fungsi waktu. Fungsinya saya inisial F ya, fungsi waktu. Iya, jarak sebagai fungsi waktu. Perubahan terhadap T, delta T, akan berubah terhadap D. Ini D, nanti D juga ya. Oke, nggak apa. Jadi delta T akan menyebabkan perubahan dari dari jarak atau delta T. Oke. Itu terjadi di time to time. Oke. Baik, nanti kalau terjebak ke ini ada D ya. Kapas. Ini saya misalkan. S saja ya. S. Ini kan ini berarti delta S per delta T. Nanti ini kalau kontinunya kan berarti ds per dt ya. Dari fungsi yang smooth. Ini S ya. Baik, konsep dari diskrit ini ke sini kan sudah tadi ya. Saya lanjut saja. Nah, ini akan menjelaskan jarak terhadap fungsi waktu ini. Tadi bayangkan ya, D-nya sangat di S. Nanti untuk kontinunya biar tidak D per dt ya. Ada dua simbol yang sama untuk status yang beda, itu kan tidak boleh tadi ya. Oke. D ini sangat di S. Nah, ya, per H yang panjang terus aja. Ya, ini kan sekian ya, delta T-nya ya. Kasat mata kelihatan, Bang, yang menyebabkan perubahan dari sini kan. Makanya ini kan tadi adalah T0, T1 ini. 1. Menyebabkan perubahan kan? Perubahan apa maksudnya? Perubahan G-nya tadi juga ke sini, S-nya maksudnya berubah ke sini. Ini ke sini. Nah, maka ini perubahan yang fungsinya. Tingginya berapa? Simbol vertikal itu ya. Kalau ini saya maksud saya kalau ini saya katakan garis bantu. Garis bantu. Ada aja. Ini berarti D-nya satu S tadi ya. S. Kemudian di sana adalah T. Ya. Maka kan di sini yang diberikan S. Ya. Jadi dari sini berubah ke sini. Di sana. Ya. Delta S-nya begini. Delta D atau delta S-nya. Iya. Apa ini tadi ya? Nah, delta
D atau delta S. Ya, perubahan S dikarenakan perubahan D atau waktu. Ini ya, gambar di atas itu. Diskrit. Ini namanya adalah sama dengan V average. V average. Oke. Kemudian dikecilkan perubahannya. Delta-nya tadi kan besar dari sini ke sini. Sekian. Oke kan. Digerakkan titik yang sama. Nah, ya delta T-nya diambil garis horizontal. Ya. Delta S-nya ya. Ya, V average-nya tetap delta T per delta. Nah, jadi 40 MPG-nya. Miles per D-nya apa ya? Nah, itu bisa dilihat dari sini beritanya. Pertama jam 2, jam 2.15 yang permasalahannya ada apa saja ya. Kemudian ini digerakkan ke sana. Ini juga akhirnya begini. Dari bawah dia bergerak ke atas, dari atas bergerak ke bawah. Nah, jadinya delta T sekian, delta S sekian. Ini berupa delta S sekian. Di jam berapa? 2.05 sampai di sini. Berapa? Itu sama dengan 40 MPG. Jadi miles per gitu apa ya? Gitu. Dengan cara yang sama ini saya geser-geser ke bawah dengan lebar yang sama delta T-nya ketemu tetap ya. Artinya penggeseran dimanapun posisi delta D delta S per delta T itu asal delta T-nya sama, maka nilainya D-nya, perubahan D-nya atau perubahan S jarak tetap sama. Gitu ya. Walaupun digeser-geser. Digeser nanti T1 sama T2-nya, T0 atau T1-nya beda ya. Tapi delta T-nya tetap sama. Selisihnya tetap akan menghasilkan nilai panjang di fungsinya atau tinggi nilainya pada galaksinya sama. Ya. Baik, ini kalau melengkung, ini kalau apa namanya garis lurus, lanjut aja. Nah, sekarang kalau garis lurus tadi yang patah, itu yang ini kita cek, kita detailkan. Nah, ini pada saat saya mengambil delta T, yaitu yang kiri sampai dengan ini saja, muncul delta T tadi ini. Saya ambil lagi di sini. Ya. Pada saat kita atau dari sini delta T, ya dari sini muncullah delta D yaitu yang ini. Sekarang saya jumlah ya, delta D yang hijau sama yang kuning. Berarti kan saya menjumlah delta T yang merah sama delta T yang hijau. Saya katakan delta T warnanya taruhlah biru, delta T biru. Itu apakah sama dengan perubahan nilai vertikalnya delta D hijau tambah delta D kuning. Oke. Bagaimana menurut dari sampai semua? Nah, itu bisa dihitung dari sini. Apakah sama? Delta 2 delta ini saya jumlah, nanti hasil perubahan vertikalnya sama dengan jumlah kan 2D ini. 2 delta T saya jumlah menyebabkan perubahan 2D. Itu bisa dilihat dari nilai aktualnya ya. Ini contohnya di sini. Yang perubahan sumbu vertikalnya dulu
merah ini. V average delta D per delta T 72. Ya, 72. Kemudian yang hijau yang ini. V average delta D per delta T 16. Nah, kemudian yang kedua-duanya, tadi saya menjumlahkan delta T merah sama hijau, akan menyebabkan perubahan nilai yang vertikalnya, gitu ya. Yaitu berapa nilai vertikalnya? Yaitu delta D merah tambah delta D hijau, atau di sini sama dengan delta, oh ini sudah kelihatan kuning ya, bukan biru ya, delta sama dengan delta D, yaitu yang kuning. Kalau kuning tadi saya hitung, ya, maka V average sama dengan yang kuning horizontal itu delta D, ya, yang atasnya nilainya ini sekitar misal delta D, ternyata 40 ya MPH, 40 MPH. Artinya bahwa tidak sama kalau kita menjumlahkan apa adanya antara yang hasil merah plus hijau, tidak sama dengan hasil kuningnya. Ya. Kalau merah plus hijau saya jumlah, maka 72 tambah 16 MPH. Tapi kalau saya hitung total adalah 40 MPH. Nah, ini membawa makna atau pengertian bagaimana? Ya, tidak sama antara jumlahan dua data dari satu grafik yang ada. Kalau dibandingkan kalau saya menjumlahkan langsung semua. Ya. Hasilnya itu tadi ya, 72 tambah 16 beda dengan 40 MPH. Silakan dipikirkan, lanjut aja. Nah, secara jelas itu tadi yang kuning jumlah total tadi ya, vektornya atau hasil, nah ini kalau kita main vektor, resultantenya ini bisa kita nyatakan jadi vektor karena dia adalah terjadi pergerakan. Vektor itu kan ada besar dan arah. Nah tadi kan kita punya arah ya, delta T ini kan dari kiri ke kanan, nah, sudah vektor ya. Delta D itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas sudah vektor. Ya, ada pergerakannya ke arah dari kiri ke kanan semakin naik ini, kuning ini ya. Gitu. Nah, dari kuning ini sama biru sudah kelihatan bahwa terjadi ketidaksamaan jalur atau bentuk atau apalagi bentuk garisnya. Satunya lurus, satunya ada patahan di sini yang biru, ya, menyebabkan tidak sama antara perubahan yang kuning dengan perubahan yang biru, gitu ya. Sehingga kita bisa melihat kalau saya punya yang lebih ekstrim, kurva biru yang smooth function ini seperti sinusida dengan kurva kuning yang lurus ya, di mana titik awal dan titik akhirnya dua kurva tadi sama, titik awal dan titik akhir, ternyata menghasilkan suatu karakteristik info perubahan yang berbeda, gitu ya kesimpulannya dari ilustrasi dua pergerakan yang beda tadi. Satunya pergerakan yang untuk suatu fungsi biru, sedangkan yang lain pergerakan yang untuk fungsi grafik kuning. Satunya apa namanya, non linear atau terjadi garis lengkung, satunya adalah linear atau terjadi garis lurus, menghasilkan karakteristik yang berbeda. Kan memang beda ya kalau secara matematik juga fungsi satunya fungsi lurus, satunya fungsi garis lengkung gitu ya, maksudnya dua hal yang berbeda. Baik, jadi itu tadi fenomena yang terjadi pada
perubahan ya secara umum tadi. Saya balik ke awal dari perubahan. Nah, kalau saya balik ke sini dulu, kalau kita lihat 3 grafik ini, ya, akhirnya garis kuning tadi bisa sebagai pembantu untuk mencari karakteristik dari fungsi atau garis biru, garis lengkung biru. Bisa kita lihat dari kiri kanan, garisnya saya pergerakan, artinya yang bergerak yang paling kiri saya jalankan mengikuti pergerakan grafik biru. Tung, sampai sini saya stop. Saya tarik garis pembantu biru, munculnya garis pembantu. Saya gerakkan lagi, sampai sini. Maka sebelah kanan ini hasilnya. Nah, dari pergerakan tadi sampai titik akhir, saya tarik garis lurus pembantu kuning. Seperti itu. Nah, ini kan bisa kita lihat fenomena dari kalau didekatkan terus menuju ke titik akhir, hampir mendekati titik akhir, lah limit lagi. Limit mendekati titik akhir atau delta T yang ke 0 menuju 0 muncul akhirnya dari kecil sekali tadi seolah dia itu sebagai fungsi kontinu, fungsi yang diambil sampelnya dari kontinu tadi ya. Karena limit tadi yang tadi yang awal. Baik, kalau tadi contohnya ini terkait dengan limit diferensial, limit derivatif integral tadi pada kecepatan sesaat atau instantaneous velocity dan kecepatan rata-rata atau average velocity. Kita coba pahami kesimpulan ini. Jadi ide besarnya di sini adalah kecepatan sesaat ya adalah apa yang terjadi sebagai kecepatan rata-rata. Misal adanya slope atau kemiringan dari garis singgung tadi ya. Sikan line itu garis singgung. Adalah kemiringan dari garis singgung itu yang diletakkan semakin pada interval yang semakin dekat gitu. Garis singgung tadi. Kita cek lagi. Ini tadi ya. Ini kalau masih panjang garis singgungnya itu kuning terhadap garis fungsi biru, belum kelihatan garis singgungnya, masih berupa garis potong, memotong di sini, memotong di situ, memotong di sini. Kita dekatkan lagi, ini ya ini, belum kelihatan garis singgungnya, yang masih kelihatan garis potong di sini dan di sini. Dekatkan lagi, terus bergerak kuningnya sampai akhirnya mendekati kurang lebih. Nah, sudah nggak kelihatan motong di mana. Yang kelihatan adalah menyinggung kurva biru itu. Nah, singgungannya tadi kan hakikatnya di satu titik atau selisih titik tadi. Yang akhirnya kan dua sebenarnya. Ini sama ini ya. Ini sama ini kelihatan. Nah, karena ini tadi adalah menyinggung atau slope atau kemiringan dari garis singgungnya, itu akhirnya nyinggung itu kan di satu titik pada kurva yang lain. Jadi kan selisihnya kan sangat kecil. Ya, akhirnya seolah-olah satu titik atau titik awal dan akhir itu menumpang, overlap. Saya bisa katakan coba delta X selisih dari pengambilan waktunya itu menuju ke 0. Limit tadi kan ya, limit tadi. Nah, berarti apa? Kemiringan
dari suatu garis singgung itu sama dengan diferensial derivatif tadi. Atau ini karena yang dibahas velocity sama dengan velocity sesaat. Karena di titik itu saja. Jadi bisakah saya simpulkan instantaneous velocity atau kecepatan sesaat itu sama dengan perubahan kontinu dari titik itu. Karena delta x-nya menuju 0 tadi. Satu titik kok, overlap. Jadi ya, perubahan kontinu dari fungsi itu terhadap titik itu, titik tertentu. Baik. Kalau average velocity masih panjang, gitu ya. Kalau instantaneous velocity atau kecepatan sesaat itu, atau garis dianalogikan dengan garis singgung. Singgung hanya di satu titik. Kalau singgung di dua titik, namanya potong. Ini contohnya, ada 3 titik potong. Ini masih 3 titik potong. Ini ya kelihatan. Ini kita pandang sebagai menyinggung. Gitu ya. Satu titik. Baik. Itu dulu. Ada pertanyaan dengan semuanya. Dipersilakan. Ini kan kita anggap sudah sama persepsinya. Pergerakan itu terjadi dalam bentuk diskrit, tapi bisa dinyatakan dalam bentuk kontinu. Atau kita balik, biasanya permasalahan itu dinyatakan dalam kontinu, kemudian kita diskritisasi. Yang kedua, biasanya permasalahan itu cenderung kompleks atau yang kemarin saya katakan chaos itu, kompleksitasnya tinggi, hingga cenderung non-linear, tapi dalam penyelesaiannya kita linearisasi, gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ada kontinu, supaya gampang kita codingkan, kita diskritisasi. Ada permasalahan non-linear, supaya gampang bisa diselesaikan, kita linearisasi. Kedua poin itu kesimpulannya pada hari ini dalam pembawaannya tadi kita bawa ke konsep dasar dulu, limit diferensial integral. Itu Mas Viko dan kawan-kawan. Bila tidak ada pertanyaan kita akhiri. Terima kasih atas apresiasinya. Malam-malam kita kuliah. Gitu ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, itu dulu. Selamat malam, salam sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama